Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang keterampilan berbahasa. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilyas Nurul Habibi sebagai moderator dan teman-teman saya. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ufra Nur Fitria sebagai pemateri. Saya Farisa Lukmana sebagai pemateri. Saya Widya Ningrum sebagai pemateri. Ardia Faza Mauda sebagai pemateri. Saya Fadila sebagai pemateri. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Silakan yang bertugas untuk menyampaikan materi tersebut. Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menggunakan bahasa. Keterampilan berbahasa meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Empat keterampilan berbahasa, menulis, membaca, menyimak, berbicara. Yang pertama, keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan suatu pikiran mengenai sesuatu yang dituangkan melalui bahasa tulis. Menurut Murinah 2015, menulis merupakan kemampuan yang memiliki beberapa komponen mulai seperti memilih kata, merakit kalimat, merakit paragraf, hingga menjadi sesuatu yang utuh. Yang kedua, keterampilan membaca. Membaca adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memaknai sesuatu hal yang ada di dalam sebuah tulisan. Menurut Nur, membaca merupakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan kerjasama beberapa keterampilan, yakni mengamati, memahami, dan menentukan. Selain itu, membaca adalah penangkapan dan pemahaman ide aktivitas membaca yang diiringi dengan curahan huruf dalam menghayati sebuah tulisan. Selanjutnya, keterampilan berbahasa yang ketiga adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh pemahaman untuk memperoleh informasi. Menurut Kurnia, menyimak adalah suatu proses gagasan dan selanjutnya memberikan respon terhadap pesan, gagasan, pikiran, atau perasaan. Pikiran menyimak mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian. Dan yang keempat adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah berkomunikasi lisan yang dengan mempunyai keterampilan berbicara ini, pesan yang ingin disampaikan secara lisan akan tersampaikan dengan efektif dan efisien yang menjadikan komunikasi dengan orang lain menjadi lebih baik. Keterampilan berbicara juga bisa disebut retorika. Menurut Supiani dan kawan-kawan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah keterampilan berbahasa. Adapun 3 aspek penting dalam keterampilan menyimak ialah yang pertama, memahami satuan ujaran bahasa, yang kedua, mengidentifikasi arti dan tujuan, dan yang ketiga, mendapatkan informasi.
Yang kedua, keterampilan berbicara. Terdapat dua aspek yang dijadikan acuan dalam menilai keterampilan berbicara. Yang pertama adalah melafalkan satuan bahasa, yang kedua mengungkapkan keinginan dan gagasan. Selanjutnya adalah keterampilan membaca. Terdapat aspek-aspek yang dapat dijadikan acuan untuk menganalisis kemampuan membaca anak, yaitu yang pertama melafalkan lambang seni, yang kedua mengerti arti dan informasi suatu teks sederhana. Keempat, yaitu keterampilan menulis. Terdapat aspek-aspek yang mengarah pada keterampilan menulis anak usia dini, yakni A. Menuliskan lambang satuan bahasa, B. Mengalin tulisan, C. Menyampaikan pengalaman, keinginan, dan gagasan. Kemudian yang D. Keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa. A. Hubungan berbicara dengan menyimak. Taringan menjelaskan hubungan antara berbicara dan menyimak adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan orang belajar berbicara melalui peneruan dan mendengarkan. Akibatnya, informasi yang didengar dan disimpan dalam ingatan mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Yang kedua ialah ujaran seseorang, misalnya dalam penggunaan nada, kosakata, dan pola kalimat, mencerminkan cara penggunaan bahasa dalam keluarga dan komunitas tempat tinggalnya. Selanjutnya, yang ketiga, berusaha untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan juga membantu meningkatkan kemampuan berbicara. Yang keempat, suara yang didengar merupakan aspek penting yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu, materi ceramah dan suara berkualitas tinggi dari guru, selebriti atau pemuka agama, serta rekaman dan cerita yang sangat berharga. Sangat bermanfaat bagi anak-anak atau mereka yang sedang belajar berbicara. Selain itu, kemampuan mendengarkan yang baik meningkatkan kemampuan berbicara. Kemudian, B. Hubungan menyimak dengan membaca. Mendengarkan dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, menerima informasi. Membaca merupakan aktivitas berbahasa tertulis, sedangkan mendengarkan terikat pada penggunaan bahasa lisan dikemukakan oleh tarigan. Belajar membaca dengan benar juga melibatkan mendengarkan. Tarigan menyatakan bahwa guru sering menggunakan bahasa lisan di kelas untuk melatih siswa dalam keterampilan membaca. Oleh karena itu, sangat penting bagi siswa untuk memiliki keterampilan mendengarkan dan memahami yang baik. Yang C. Hubungan membaca dengan menulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Seseorang menulis untuk mengkomunikasikan pikiran, emosi, atau informasi secara tertulis. Sebaliknya, seseorang membaca untuk memahami konsep, emosi, atau data yang disampaikan secara tertulis. Yang D. Hubungan menulis dengan berbicara. Menulis merupakan aktivitas berbahasa tertulis, sedangkan berbicara merupakan aktivitas berbahasa lisan. Kemudian, berbicara merupakan aktivitas langsung, sedangkan menulis merupakan aktivitas tidak langsung. Misalnya, komunikasi tulis dengan menggunakan telepon seluler atau SMS, dan dengan menggunakan internet atau chatting.
itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya dari tanya jawab, silahkan yang bertanya bisa di komentar. Langsung kesimpulannya adalah keterampilan berbahasa merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam berbahasa, meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam aktivitas berkomunikasi, keempat aspek keterampilan berbahasa itu tidak digunakan secara tunggal, melainkan digunakan secara bersama-sama guna mencapai tujuan komunikasi. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi